Terima kasih MC Famati Mendrova. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama berkumpul di Zoom meeting. Ya, Memori Tata, Anda raise hand. Oke, baik. Ya, terima kasih juga untuk Pak Kirno ya sebagai fasilitator dari agenda kita malam hari ini. Ya, saya bersama dengan tiga co-speaker yang akan membagikan apa yang menjadi bagian penting dari materi yang akan kita dengarkan bersama dan kita bisa diskusikan bersama. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen. Berharap jaringan internet di tempat saya stabil ini ya. Oke. Ya. Ya, baik. Nah, sebelum saya mulai, saya mau berpantun ini ya, supaya kita tidak terlalu tegang. Ya, kita akan sharing, Bapak Ibu ya. Burung tekukur hinggap di pohon kelapa, memandang senja penuh pesona. Sungguh bersyukur dalam segala suasana, karena Tuhan selalu beserta kita. Jalan-jalan ke kota tua Jakarta, jangan lupa taati protokol kesehatannya. Senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu semua, bijaksana mengelola pendapatan kunci menuju hidup sejahtera. Dan malam hari ini saya rindu membagikan apa yang menjadi bagian penting dalam kita melihat dan menyikapi tentang uang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang menjadi latar belakang pemikiran sebenarnya dari materi yang saya sampaikan hari ini? Saya melihat dari salah satu potensi konflik ya, yang marak terjadi pada kehidupan keluarga Indonesia masa kini, termasuk keluarga guru di dalamnya adalah perencanaan keuangan yang tidak dilakukan dengan benar, sehingga berujung pada kekeretakan rumah tangga, bahkan perceraian dengan alasan utama persoalan ekonomi. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cek suara saya bisa terdengar dengan baik MC, dan slide PPT saya sudah nampak full screen? Bisa Pak. Baik, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Tuhan itu menganugerahkan pendapatan atau penghasilan dari sumber-sumber atau pekerjaan kita yang kita tekuni selama ini. Ya, termasuk nanti para mahasiswa ya yang join juga dalam acara ini, Anda akan mempersiapkan diri untuk menjadi anggota masyarakat yang signifikan, Anda akan membangun sebuah keluarga, dan Anda akan memenuhi kebutuhan keluarga Anda. Sehingga saya pikir ini sesuatu hal yang penting untuk kita bersama-sama memikirkan, ya, menyadari kembali betapa Tuhan sudah memberikan kita sebuah kepercayaan untuk mengelola uang atau berkat yang kita terima sebagai anugerah Tuhan, dan kita gunakan itu bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini ya. Mengapa kita perlu belajar perencanaan keuangan guru Indonesia? Jadi hari ini saya akan fokus kepada dua hal. Yang pertama adalah kiat mengelola pendapatan dengan pendekatan persentase, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengupayakan passive income di tengah pandemi dengan modal yang terbatas atau yang minimal, tetapi kita bisa menjangkau atau bisa memenuhi kebutuhan keluarga atau ekonomi kita. Jadi sebenarnya untuk PKGI, ini adalah bagian dari PK2I, Perencanaan Keuangan Keluarga Indonesia, dan ada beberapa sesi sebenarnya. Jadi kalau dalam waktu 50 menit ke depan kita tidak mungkin membahas sesi investasi misalnya, lalu sesi konsultasi tentang bagaimana kita membangun sebuah UMKM atau membangun sebuah bisnis, ataupun sesi-sesi yang lain yang relevan dengan PK2I. Tetapi hari ini saya akan fokus dua hal saja. Untuk selebihnya nanti kita bisa interaksi ya di luar webinar ini. Silahkan, saya welcome untuk kita diskusi.
Anda bisa hubungi nomor WA saya untuk kita bisa discuss tentang bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana kita bisa membangun sebuah usaha yang bisa menambah passive income dalam batas atau koridor yang legal dan wajar. Nah, Bapak Ibu, saya coba melihat sebuah survei ya dari Badan Peradilan Agama ya yang diolah oleh Komnas Perempuan Indonesia. Ini data 2 tahun terakhir tentang penyebab perceraian tertinggi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini ada perselisihan, ada KDRT, ya, ada karena persoalan kriminalitas. Tapi yang saya mau sikapi adalah bagian yang kedua tentang persoalan ekonomi. Ya. Dan ada beberapa fakta yang coba saya baca dan mengapa saya concern untuk melihat kondisi ekonomi guru, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, di data ini di Jawa Timur angka perceraian guru itu relatif tinggi, ya. Jadi setahun ada 300.000 pasangan yang bercerai dan di antara mereka itu adalah guru, ya, keluarga guru. Nah, lalu yang kedua saya coba lihat dari tribunnews.com ya. Ini berita terupdate 18 Februari 2022. Guru di Ciamis banyak yang cerai. Benarkah gara-gara tambahan penghasilan dari sertifikasi? Karena sertifikasi ternyata memicu polemik juga, ya. Pendapatan pas-pasan memicu polemik, pendapatan tinggi karena sertifikasi juga memicu polemik, ya. Munculnya perselingkuhan, ya, lalu munculnya berbagai KDRT dan sebagainya, termasuk ketika penghasilan terbatas adalah muncul cekcok atau perselisihan dalam keluarga. Nah, yang ketiga kita lihat juga kalau kita lihat di Makassar, ya, case-nya juga sama. Di tengah pandemi COVID-19 ini, survei Dinas Pendidikan Makassar, ya, banyak guru PNS minta cerai selama pandemi COVID-19. Nah, lalu selanjutnya yang perlu saya tunjukkan beberapa data ya Bapak Ibu. Berkaitan dengan ekonomi guru honorer di Batam ya terimbas dengan pandemi. Lalu berita selanjutnya adalah nasib pilu guru honorer di tengah pandemi corona, bertahan hidup dari setengah gajinya. Ya, ini bukan rahasia lagi ya ketika guru honorer, terus saya baca salah satu media ya ada yang berpenghasilan 10.000 ya per minggu gitu ya. Ada yang berpenghasilan 500.000, ada yang berpenghasilan 1 juta, ada yang di bawah 500.000. Jadi guru honorer ya berharap dengan adanya program dari Kemendikbud dan juga berbagai pemikiran dari para pegiat pendidikan, ya, guru honorer setidaknya bisa berubah status menjadi guru yang bisa diangkat sebagai ASN ataupun guru yang ikut dalam program pemerintah. Ya. Tadi saya lihat berita harapan dari legislator kita di DPR akhir tahun 2022 honorer ini bisa berkurang signifikan dan bisa diangkat menjadi ASN ataupun bisa ya mengikuti proyek dari pemerintah ya, yang sudah dimulai sejak tahun lalu. Nah, selanjutnya adalah ini saudara sekalian ya. Ketika saya membaca ini digaji 10.000, guru ini menanam cabai untuk bertahan hidup di tengah pandemi. Saya melihat ini sebuah hal yang positif ya. Karena ini bagian penting mengupayakan passive income dengan berkebun atau bercocok tanam. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, saya akan mengundang 2 co-speaker saya ya. Yang satu dari keluarga guru, ya, yang satu dari keluarga non guru. Nah, mereka akan mencoba untuk membagikan bagaimana mereka mengelola keuangan. Ya, dalam hal ini adalah orang tua mereka mengelola keuangan ya di tengah pandemi COVID-19 dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Dan saya berharap ini bisa menolong kita untuk melihat sebuah realita ya bagaimana kondisi di luar sana tentang guru-guru kita. Dan ini perlu kita
bantu, perlu kita ajak untuk kita berdiskusi tentang bagaimana tetap bertahan dengan profesi utama sebagai guru, tetapi mampu memenuhi kebutuhan hidup ekonomi keluarga dengan baik. Oke, saya undang Immanuela Grace. Halo Grace. Halo Pak Adit, suara saya terdengar? Ya, silahkan, terdengar. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan Pak Adit kepada saya. Saya juga mengucapkan salam sejahtera dan selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Saya Immanuela Grace, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020. Di sini saya akan berbagi tentang bagaimana perencanaan keuangan di dalam keluarga saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang keluarga saya. Keluarga saya ini adalah keluarga guru, tetapi juga keluarga pendeta, di mana ayah saya dan ibu saya keduanya adalah guru honorer. Ayah saya adalah guru di SD, sedangkan ibu saya adalah guru di SMP. Nah, keduanya ini merupakan guru honorer, sehingga terkadang gaji yang diterima oleh kedua orang tua saya itu bisa dikatakan standar. Nah, gaji tersebut digunakan untuk memenuhi setiap kebutuhan dalam keluarga saya, yang terdiri dari 5 orang, yaitu kedua orang tua saya dan 3 anaknya, termasuk saya. Nah, adapun ibu saya itu menerima gaji setiap bulan, itu teratur setiap bulan sekali, dan sedangkan untuk ayah saya yang menjadi guru honorer di SD, itu hanya mendapat gaji 3 bulan sekali. Nah, secara garis besar, pengalaman orang tua saya dalam mengelola keuangan di dalam keluarga bisa dikatakan cukup sulit dan juga cukup terbatas gitu. Kami harus memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok, ya entah itu sandang, papan, dan pangan, serta kebutuhan pelengkap lainnya di luar itu. Nah, hal ini mengharuskan kami untuk memenuhi setiap kebutuhan tersebut dengan melakukan perencanaan keuangan supaya kebutuhan kami ini dapat terpenuhi secara efektif dan supaya kami bisa menggunakan uang kami tersebut seefisien mungkin. Nah, untuk kebutuhan pokok yang sudah pasti kami keluarkan setiap hari itu adalah kebutuhan pangan, ya karena kami setiap hari makan ya Bapak Ibu, jadinya sudah pasti kami akan mengeluarkan uang untuk makan. Kemudian selain kebutuhan pangan, kami juga memenuhi kebutuhan lainnya seperti gaji orang tua saya tersebut digunakan untuk membayar polis asuransi BPJS, kemudian untuk iuran-iuran, terus untuk bahan bakar kendaraan, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Kalaupun biasanya ada sisa, itu biasanya akan orang tua saya tabung atau disimpan gitu. Adapun kesulitan yang dihadapi oleh kedua orang tua saya saat ini dalam mengelola keuangan itu karena adanya kebutuhan adik saya yang sekarang SMP yang sedang bersekolah gitu. Nah, karena sekolahnya ini berbeda provinsi dari kami, adik saya bersekolah di Lampung, sedangkan keluarga sekarang itu ada di Palembang. Jadi sudah pasti adik saya itu di sana tinggalnya harus dekat sekolah di asrama gitu kan. Jadi sudah pasti banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kami tanggung untuk membiayai kebutuhan adik saya di sana. Seperti uang makan, uang sekolah, kebutuhan-kebutuhan lainnya di asrama. Nah, meskipun demikian, orang tua saya tetap berusaha untuk melakukan perencanaan keuangan, meskipun ya banyak kesulitan, tetapi puji Tuhan dengan perencanaan keuangan ini, keadaan perekonomian keluarga kami semakin membaik. Nah, adapun perencanaan keuangan yang dilakukan oleh kedua orang tua saya itu yang pertama, kami selalu mengutamakan prinsip kebutuhan daripada keinginan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sudah mengerti apa itu perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan gitu. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang kami utamakan itu ada 3. Yang pertama kebutuhan pangan, kemudian kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan polis asuransi kesehatan. Karena menurut kami memang
pangan, pendidikan, dan kesehatan ini adalah bidang kebutuhan yang memang sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk kesehatan sendiri, sudah pasti kita tidak tahu kita kapan akan sakit atau kita membutuhkan pengobatan. Oleh sebab itu ya, untuk asuransi kesehatan ini sangat penting. Kemudian pendidikan ini juga adalah modal kita anak-anak untuk di masa depan. Oleh sebab itu, memang orang tua saya sengaja untuk mengedepankan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan ini. Apabila dibuat presentasenya, maka sekitar 30% gaji orang tua saya digunakan untuk kebutuhan pangan, 30% lainnya untuk kebutuhan pendidikan, 10% untuk kebutuhan polis asuransi kesehatan, 10% untuk ditabung, 20% lainnya untuk memenuhi kebutuhan sekunder lain, ataupun kebutuhan yang tidak terduga. Nah, dari sini, dari perencanaan-perencanaan tersebut, terlihat sekali bahwa memang perencanaan keuangan itu memang sangat penting untuk dilakukan, supaya perekonomian di dalam keluarga itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, ya memang mari kita belajar untuk membuat dan menerapkan perencanaan keuangan yang baik, supaya baik itu secara pribadi maupun keluarga, supaya perencanaan keuangan ini bisa membantu kita di masa depan dan juga di masa kini. Karena dengan perencanaan keuangan yang baik, kualitas hidup kita juga akan semakin baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Adit. Thank you, Emmanuel Grace. Nah, silakan kasih reaction emoticon ya. One clap untuk Anda, Grace ya. Sebuah sharing yang menarik ya. Sharing yang mengajak kita untuk melihat sebuah realita bagaimana kehidupan guru honorer ya, Grace. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, kita mau dengar lagi satu lagi dari TC ya, Tesalonika Renata. Nah, kalau TC ini profesi orang tuanya adalah non guru ya, tapi kita mau dengar bagaimana kondisi pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak kepada guru, tapi juga profesi yang non guru pun terdampak ya. Silakan TC. Oke, baik. Terima kasih Pak Immanuel Aditya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya izin off cam karena kesehatan saya sedang menurun. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan oleh Pak Aditya kepada saya. Salam sejahtera dan selamat malam untuk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Perkenalkan, saya Tesalonika Renita Naomi, mahasiswa pendidikan Ekonomi Universitas Pelita Harapan angkatan 2020. Di sini saya akan berbagi tentang bagaimana perencanaan keuangan di keluarga saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang keluarga saya. Latar belakang keluarga saya adalah keluarga saya merupakan pensiunan pegawai swasta, di mana ayah saya seorang mantan karyawan swasta dan ibu saya adalah ibu rumah tangga biasa. Ayah saya menerima gaji pensiunan yang dapat dikatakan standar. Gaji pensiunan tersebut pun digunakan untuk memenuhi setiap kebutuhan di dalam keluarga saya, yang terdiri atas 5 orang, yaitu kedua orang tua saya, dan kedua abang saya. Adapun abang saya memiliki gaji setiap bulan untuk menambahkan kebutuhan di dalam keluarga saya. Secara garis besar, pengalaman kedua orang tua saya dalam mengelola keuangan keluarga bisa dikatakan cukup terbatas. Kami harus memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan pelengkap lainnya. Untuk kebutuhan pokok, sudah pasti yang dikeluarkan sama seperti kebutuhan yang Bapak Ibu lainnya miliki. Seperti makanan dan kebutuhan dapur lainnya. Sama seperti Grace juga yang tadi disebutkan. Gaji tersebut juga digunakan untuk membayar kebutuhan lain seperti membayar asuransi BPJS, persembahan, iuran gereja, iuran untuk arisan, BBM, serta check up kesehatan ayah saya dan membeli obat-obatan untuk mengatasi diabetes serta komplikasi yang dimiliki ayah saya dan kebutuhan tak terduga lainnya. Kalaupun memang masih ada sisa gaji, biasanya akan kami simpan atau kami tabung. Adapun kesulitan yang dihadapi oleh keluarga saya adalah untuk memenuhi biaya check up
dan obat-obatan ayah saya. Karena biaya yang dikeluarkan dapat dikatakan sangat besar dan hal tersebut tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi pengeluaran keluarga kami dalam hal tersebut sangat menjadi pergumulan sebelum kami menerapkan PK2I ini. Adapun perencanaan keuangan yang dilakukan oleh orang tua saya yaitu sama seperti Grace tadi, kami mengutamakan prinsip kebutuhan daripada keinginan. Lalu yang kedua adalah kebutuhan yang kami utamakan adalah pangan, polis asuransi kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. Karena ini menurut kami yang sangat penting. Untuk persentasenya maka sekitar 30% gaji orang tua saya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, 10% untuk kebutuhan pendidikan karena kedua abang saya sudah bekerja dan hanya tinggal saya yang perlu dibiayai. Lalu 20% untuk kebutuhan polis asuransi kesehatan BPJS, 20% untuk ditabung, dan 20% untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, dari perencanaan yang sudah saya sebutkan di atas, perencanaan tersebut memang sangat dibutuhkan. Demikian perencanaan keuangan dari keluarga saya yang dapat saya sampaikan, dan saya sangat menekankan bahwa kita harus menekankan prinsip PK2I ini sedini mungkin untuk kehidupan kita yang lebih layak nantinya. Maka dari itu, saya kembalikan kepada Pak Immanuel Aditya untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, TC. Ya, kita kasih reaction atau emoticon kita. One clap buat TC ya. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, kita sudah mendengar dua testimoni dari Grace dan juga TC Lonika. Dari keluarga guru honorer dan juga dari keluarga pensiunan, ya, pegawai swasta. Tidak mudah untuk menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun kita bersama-sama masuk di dalam pandemi ini. Nah, mari kita mencoba untuk melihat bagaimana kita mengelola keuangan ini sehingga dengan pendapatan yang terbatas itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan misalnya ada suatu hal yang perlu ditambahkan atau diupayakan untuk passive income, itu bagian yang mana? Nah, coba kita akan melihat ya bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, PKGI Solusi Jitu mengelola pendapatan, ya, perencanaan keuangan guru Indonesia, tapi ini tidak terbatas hanya untuk guru sebenarnya, tetapi non guru pun ya memiliki kesempatan yang sama untuk kita bisa mengaplikasikan ini. Nah, Bapak Ibu, keluarga guru dapat merencanakan keuangan keluarga berdasarkan komposisi. Pengalokasian yang proporsional dalam persentase sesuai penghasilan yang diterima setiap bulannya. Jadi bukan berbicara tentang seberapa besar penghasilan yang kita dapatkan, tetapi bagaimana kita memiliki sebuah kemampuan untuk mengelola pendapatan itu dengan baik, prioritas kepada kebutuhan. Ketika terjadi peningkatan jumlah kebutuhan di tengah pandemi, maka ini yang perlu kita upayakan sebuah passive income. Ya. Nah, yang kedua adalah keluarga guru dapat menggunakan dana tabungan dan asuransi yang telah dialokasikan tersebut. Ya, dua co-speaker kita nampaknya keluarganya ya sudah mempraktikkan bagaimana menabung dan bagaimana berasuransi sebagai langkah antisipasi yang dialokasikan untuk berinvestasi aktiva tetap secara bertahap. Ya, misalnya pembelian tanah, rumah, maupun kendaraan yang digunakan untuk membuka usaha mandiri secara bertahap. Jadi dengan dana tabungan dan investasi yang kita mulai sejak dini, maka itu berpotensi untuk kita aplikasikan di dalam memenuhi pembelian aset, ya, properti ataukah aset tetap yang lain, ya, termasuk usaha secara mandiri. Nah, yang ketiga adalah bagaimana keluarga guru dapat mempersiapkan masa depan pendidikan anak serta pensiun secara mandiri untuk jaminan hari tua. Nah, ini tiga hal ini adalah latar belakang pemikiran tentang PKGI, ya, perencanaan keuangan guru Indonesia. Harapannya guru-guru kita ini bisa
hidup layak menuju mapan dan sejahtera ya di masa depan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat sebuah komposisi ya dengan simulasi. Saya pernah sampaikan ini 1 tahun yang lalu ya bersama rekan saya Bu Herna yang join juga di webinar kita malam hari ini ya. Tapi saya rindu untuk membagikan ini kembali karena saya perlu menekankan beberapa poin penting berkaitan dengan financial planning basic atau dasar yang harus kita pahami. Nah, saya coba simulasikan bagaimana perencanaan keuangan keluarga 2 anak ya dengan utang ya. Ya, tidak dipungkiri ada beberapa keluarga yang memang memiliki utang begitu ya. Nah, mari kita lihat bersama. Misalnya pendapatan per bulan seorang guru honorer itu 1 juta rupiah, begitu ya. Nah, simulasinya bagaimana kalau kita aplikasikan PKGI? Ya. Nah, biaya hidup alokasinya dalam persentase itu adalah 45%. Kenapa 45%? Karena kita memiliki utang. Kalau tidak memiliki utang, maka memungkinkan persentase biaya hidup itu adalah 50%. Atau maksimal 60%. Ya. Tetapi kalau melampaui 50%, itu sudah terkategori kita sudah melebihi dari jumlah yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, itu perlu kita lihat kembali. Tetapi masih ada spend ya, spend limit sampai 60% maksimal. Ya, memungkinkan untuk itu. Kalau lebih dari 60% berarti kita terkategori boros gitu ya. Tapi kalau misalnya di bawah 45%, maka hidup kita juga tidak ideal ya. Anda bisa bayangkan kalau kita terlalu banyak makan instan ya, lalu kita memangkas biaya hidup ya, ini juga tidak balance untuk kesehatan kita. Nah, lalu karena ada cicilan utang, maka cicilan utang itu maksimal 20%. Jadi cicilan utang yang bersifat untuk mendukung kebutuhan sehari-hari memungkinkan ya, tetapi perlu dialokasikan maksimal 20% ya, termasuk pemenuhan kendaraan misalnya atau pemenuhan kebutuhan sekunder yang lain, tapi pastikan bahwa itu tidak melampaui 20%. Idealnya di bawah 20% ya, atau tidak sama sekali. Itu 200.000 misalnya ya, dengan gaji 1 juta. Lalu tabungan 15% kalikan 1 juta sampai dengan 150.000. Jadi kita harus menantang diri untuk memiliki tabungan setidaknya minimal 10%. Ya, idealnya 15% ke atas. Lalu investasi, ya 15% kalikan 1 juta 150.000. Ya, investasi 15% itu nilai yang ideal ya. Ya, harapannya bisa melampaui 15% untuk investasi. Kalau hutang itu di bawah 20%. Nah, iuran sosial 2,5% dan iuran biaya lain-lain itu 2,5%. Nah, jadi kalau kita akumulasikan 1 juta ya, katakanlah ini gaji per bulan seorang guru honorer, bisa diaplikasikan dengan simulasi perencanaan ini. Nah, sehingga pertanyaannya, Pak, apakah cukup dengan biaya hidup 45% atau 450.000 per bulan? Nah, inilah yang menjadi poin penting kita untuk mengupayakan passive income. Indikatornya adalah ketika kebutuhan yang sudah dialokasikan dalam persentase itu ternyata masih belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, ya berarti kepala keluarga berarti harus memikirkan bagaimana mengupayakan passive income. Nah, itu indikatornya. Jadi lihat dari persentase ini akan membantu kita untuk mengalokasikan apakah kita sudah waktunya untuk mengupayakan passive income ataukah kita masih cukup dengan penghasilan tetap kita per bulan gitu. Nah, simulasi yang kedua adalah tanpa utang. Ya, jadi saya asumsikan perencanaan keuangan keluarga 2 anak yang tanpa utang, gitu ya. Nah, sama, misalnya pendapatan seorang honorer, seorang pengajar honorer itu 1 juta rupiah, ya, maka simulasinya sedikit berbeda. Kalau tadi yang dengan utang itu biaya hidupnya 45%, karena tanpa utang biaya hidupnya bisa naik 50%. Jadi 500.000. Lalu tabungan yang semula adalah 15% bisa kita naikkan menjadi 20%, 200.000. Lalu investasi yang semula 15% kita naikkan jadi 20% sampai dengan 200.000. Iuran sosial yang semula 2,5% dan juga biaya lain-lain 5%. Jadi kita bisa meningkatkan persentase jika tanpa utang. Ya.
Ini memungkinkan sekali. Jadi totalnya sama-sama 1 juta, tapi bedanya adalah di persentase. Nah, dari sini, Bapak Ibu sekalian, hal-hal penting yang saya mau tekankan adalah seberapapun jumlah pendapatan Bapak Ibu, baik itu per hari, diakumulasikan per minggu, diakumulasikan per bulan, berapapun jumlahnya, ketika kita konsisten dengan persentase yang kita alokasikan, maka itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kecuali memang dalam kondisi tertentu kebutuhan itu sudah melampaui batas persentase sehingga perlu diupayakan passive income. Jadi parameternya adalah atau indikatornya apakah kita sudah harus berupaya untuk memenuhi penghasilan kita atau menambah penghasilan kita dengan passive income, ya kita lihat dari persentasenya. Di saran saya adalah kita tidak meniadakan tabungan, tidak meniadakan investasi, tidak meniadakan iuran sosial dan biaya lain-lain, tetapi kita lihat dari biaya hidup kita. Biaya hidup kita harus balance ya antara 45% sampai 50%, batas maksimal 60%. Karena di atas itu berarti kita terkategori boros dan akan mengambil anggaran-anggaran persentase yang lain, tabungan kah, investasi kah, iuran sosial atau biaya yang lainnya yang bersifat tidak terduga. Nah, jadi ini yang perlu kita cermati Bapak Ibu dari simulasi perencanaan keuangan kita. Jadi poin yang pertama, berapapun jumlah penghasilan kita akan bisa menerapkan hidup yang cukup ketika kita konsisten dengan persentase yang kita gunakan. Dan saya pikir ini sesuatu hal yang bisa untuk mulai dibiasakan, ya. Dan kami membiasakan hal ini di dalam keluarga. Ya, artinya kita mencoba melihat sebuah komposisi antara biaya hidup, tabungan, investasi, iuran sosial, dan biaya lain-lain. Ya, itu bisa kita lihat dari simulasi ini. Nah, beberapa waktu yang lalu ya saya memberikan satu tugas ke mahasiswa yang masuk di kelas prinsip keuangan tentang aplikasi PK2I di dalam keluarganya. Jadi saya ambil sampel ini ada Yuke Pratama ya. Yuke Pratama ini belajar jadi family financial planner. Jadi membantu mengalokasikan penghasilan orang tuanya dalam sebulan. Dan ini sudah mulai dipraktikkan dari tanggal 1 Februari ya, sampai hari ini. Dan nanti di bulan Maret, tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret. Dan kita mau dengar apa dampak signifikan dari aplikasi perencanaan keuangan guru Indonesia ya. Meskipun di dalam mata kuliah yang dipelajari kita menggunakan istilah PK2I, perencanaan keuangan keluarga Indonesia ya, tidak jauh berbeda karena kita menggunakan pendekatan persentase. Oke Yuga, silakan Yuga. Baik Pak, terima kasih untuk waktu dan layar yang telah dipersilahkan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Oke, baik, terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman serta rekan-rekan. Perkenalkan saya Yuke Pratama dari Pendidikan Ekonomi 2019. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang diasuh oleh Pak Adit dalam salah satu mata kuliah yaitu Prinsip Keuangan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan, Pendidikan Ekonomi 2019. Sebelumnya pada mata kuliah Prinsip Keuangan ini kami mempelajari mengenai perencanaan keuangan, khususnya keuangan keluarga. Akan tetapi hal ini akan relevan dengan perencanaan keuangan guru Indonesia sih sebenarnya. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan orang tua saya. Pekerjaan orang tua saya merupakan seorang guru dan juga seorang pedagang. Tidak ada pekerjaan lain selain itu, maksudnya memang hanya itu. Terus jika ditinjau ulang sebelum melakukan perencanaan keuangan keluarga ini, sebenarnya keuangan keluarga saya sudah baik-baik saja. Terlihat sudah baik-baik saja, tapi sebenarnya jika ditinjau lebih dalam lagi, keuangan keluarga saya itu cukup banyak permasalahan. Yang pertama, pada akhir bulan terkadang untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebenarnya kadang cukup, kadang tidak. Khususnya saya sebagai seorang mahasiswa yang tinggal di asrama, terkadang di akhir bulan jika memiliki kebutuhan, ketika saya meminta kepada orang tua akan ditransfer di awal bulan, jadi tidak sesuai saat saya memiliki kebutuhan. Selain itu bahkan orang tua saya terkadang untuk di beberapa bulan tidak memiliki tidak memiliki keuangan khusus untuk ditabung. Jadi semua uang itu untuk memenuhi kebutuhan saja, tidak ada khusus untuk tabungan beli sesuatu atau hal-hal perencanaan di luar dugaan tersebut.
Setelah itu pada awal bulan Februari saya diperkenalkan oleh Pak Adit mengenai perencanaan keuangan keluarga. Nah, sebenarnya di awal saya menerapkan PK2 ini hampir sama dengan tampilan tadi. PK2 ini memberikan kita format Excel yang diberikan persentasenya. Jadi khusus ini berapa persentasenya, khusus ini berapa persentasenya. Awalnya sebenarnya penerapan ini sangat sulit, jujur sangat sulit. Orang tua saya sebenarnya open karena termasuk tugas mata kuliah, dan menurut saya sebenarnya ketika saya sampaikan kepada orang tua cukup baik, cuman orang tua bilang sebenarnya hal ini akan sangat menyulitkan karena tentu ada perubahan habit yang sebelumnya tidak harus menabung, yang seharusnya untuk pengeluaran untuk kebutuhan bisa sampai beberapa juta, kalau ini harus dipres untuk beberapa juta, di bawah lebih rendah daripada biasanya. Nah, akan tetapi setelah menerapkan selama 1 bulan kurang, dari tanggal 1 hingga tanggal 21, jadi udah 3 minggu penerapannya, sebenarnya orang tua saya sadar bahwa perencanaan keuangan keluarga ini sangat baik jika ditinjau kembali, karena memiliki uang untuk disimpan, ketika untuk kolekte jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Terus pokoknya semua presentasinya untuk memenuhi kebutuhan sudah cukup. Selain itu, edukasi keuangan sangat penting. Sebelumnya orang tua saya hanya mengenal bahwa uang untuk memenuhi kebutuhan atau dibelanjakan, tidak ada untuk ditabung. Nah, untuk permasalahan bahwa PK2 ini sangat sulit, sebenarnya satu jawabannya. Bagaimana kita konsisten dalam melakukan itu? Kalau Bapak Ibu atau teman-teman ketika menerapkannya 1-2 minggu menyadari bahwa sangat sulit, sangat tertekan, atau kenapa ya nggak bisa beli ini, nggak bisa belanja ini, kenapa harus dialokasikan ke sana sini, di situ justru titik balik yang akan merubah habit kita. Ketika kita berani untuk konsisten, maka habit itu akan terbentuk. Nah, sebagai seorang mahasiswa, beasiswa, calon guru Kristen, saya menyadari bahwa gaji guru tidaklah terlalu besar. Menurut saya gaji orang tua saya sebagai buruh dan pedagang sepertinya nanti digaji saya sebagai seorang guru pun bakalan hampir sama karena sesuai dengan UMR. Akan tetapi saya yakin melalui perencanaan keuangan, saya yakin bahwa gaji tersebut pasti cukup. Selain itu, saya diingatkan bahwa ketika kita setia terhadap hal-hal kecil, Tuhan pasti akan percayakan hal-hal yang jauh lebih besar di kemudian hari. Selain itu, saya juga percaya bahwa Tuhan selalu memenuhi kebutuhan saya. Jadi saya ingin menyemangati untuk teman-teman, calon guru, serta Bapak Ibu, bahwa gaji kita itu pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan ketika semua itu kita percayakan kepada Tuhan. Terima kasih. Oke, kita kasih emoticon, reaction untuk Yuke ya, one clap buat Yuke. Thank you Yuke. Nah, Bapak Ibu, jadi kita sudah mendengar dan saya tadi sudah mulai membaca chat yang ada di Zoom ini ya, nanti bisa bantu moderator untuk membacakannya kembali di sesi Q&A. Nah, nanti kita coba diskusikan sama-sama ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita menyikapi hal ini. Nah, saya akan lanjut dulu untuk menyampaikan materi di sesi yang kedua. Sesi yang pertama, bagaimana kita mengelola pendapatan yang kita miliki, berapapun jumlahnya dengan pendekatan persentase. Dan memang seperti yang dikatakan juga, dibutuhkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mengalokasikannya dengan baik. Ya, terlepas nanti Pak, bagaimana jika ada hal-hal yang tidak terduga, maka kita menyiasatinya dengan biaya lain-lain. Ya. Nah, nanti kita akan coba diskusikan, Bapak Ibu. Silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk kita diskusikan bersama, nanti kita akan coba untuk memikirkan solusinya. Nah, saya akan lanjutkan Bapak Ibu ya, bagaimana kita mengupayakan passive income guru di tengah pandemi begini ya. Jadi parameternya ketika biaya hidup kita sudah melampaui, entah itu untuk bayar kontrakan, bayar kos-kosan misalnya, atau untuk membayar biaya hidup yang lain termasuk untuk biaya sekolah anak kita misalnya. Nah, itu tentu saja kita mulai memikirkan tentang bagaimana kita memenuhinya dengan passive income. Dan saya akan khusus berbicara tentang guru ya. Nah, ada 4 poin penting Bapak Ibu yang harus kita perhatikan ya, dan saya kasih akronim PPKM. Ya. Bagaimanakah mengupayakan passive income tanpa mengganggu kinerja profesi utama sebagai guru? Saya pernah menjadi seorang guru di salah satu wilayah di daerah Lampung ya, masuk di daerah pedesaan begitu ya, dengan gaji guru yang cukup ya, tetapi perlu ada passive income karena
saya harus membiayai adik saya untuk kuliah, gitu ya. Saya harus mensupport pelayanan orang tua saya yang ada di desa, sehingga saya perlu mengupayakan passive income. Dan yang saya lakukan waktu itu adalah memberikan les, ya, tambahan belajar bagi siswa, ya, di sekolah. Tapi siswa itu datang ke tempat tinggal saya, ya, waktu itu. Tetapi dengan melihat 4 hal ini, saudara sekalian, ya. Nah, poin yang pertama adalah P, ya. Bagaimana kita tetap profesional serta komitmen melaksanakan kinerja profesi utama sebagai guru, ya, dengan berintegritas, lalu berdedikasi dan bertanggung jawab. Jadi ini hal poin penting yang perlu saya sampaikan. Kita bisa mengupayakan passive income sebagai seorang guru, tetapi harus memperhatikan 4 hal ini, ya. Yang pertama profesional, yang kedua adalah pertimbangkan dengan cermat dan pilih dengan tepat jenis passive income yang akan kita upayakan, sehingga tidak mengganggu kinerja profesi utama sebagai guru, tidak mengganggu kesehatan diri kita, dan juga keharmonisan keluarga kita. Ya, termasuk kalau Anda memang belum berkeluarga, ya berarti Anda sedang mempersiapkan diri untuk menuju kepada sebuah pernikahan atau keluarga, ya. Kecuali Tuhan panggil Anda khusus hidup selibat, yaitu kembali kepada keputusan Anda dengan Tuhan, ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah konsultasikan dengan pimpinan atau atasan langsung. Ini penting. Ya, bisa kepala sekolah atau koordinator sekolah di mana Anda melayani sebagai seorang guru. Katakan bahwa Anda memiliki aktivitas tambahan untuk meningkatkan passive income dengan memberikan alasan yang logis tentang upaya meningkatkan pendapatan keluarga di tengah pandemi misalnya. Atau ada hal-hal urgent yang lain yang perlu Anda komunikasikan. Jadi Anda tetap harus izin kepada otoritas, ya, yang ada di atas Anda. Jadi Anda tidak serta-merta mengupayakan passive income tanpa sepengetahuan pimpinan Anda. Kalau di sekolah berarti kepala sekolah atau koordinator sekolah. Nah, yang keempat adalah tentu saja kita minta hikmat Tuhan, berdoa, dan minta saran atau masukan dari konsultan, ya, atau praktisi, ya, yang telah berpengalaman menjalankan jenis passive income yang akan dipilih dan Anda upayakan. Jadi penting sekali. Jadi 4 hal ini, Bapak Ibu, sebagai poin penting, ya, sebelum kita mengawali aktivitas tambahan untuk mengupayakan passive income, ya, sehingga ini bisa menolong kita untuk bisa efektif dan efisien dan tidak mengganggu kinerja profesi kita sebagai seorang guru. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Ada 9 jenis passive income yang coba saya petakan, dan itu bisa diupayakan oleh seorang pengajar, ya, dengan modal yang terjangkau bahkan minimal. Sebenarnya saya ingin mengundang satu narasumber lagi sebagai co-speaker, Bapak Ibu. Dia adalah mantan siswa yang saya ajar dulu di Lampung, yang sukses membudayakan tanaman hidroponik. Ya, tanaman hidroponik. Dia seorang guru honorer. Dia merasa bahwa gajinya tidak cukup dan dia harus menopang pelayanan gereja yang digembalakan oleh orang tuanya, sehingga dia harus kreatif sini dan dia membudidayakan tanaman hidroponik. Dan ternyata puji Tuhan, ya, cukup sukses, ya, sempat masuk beberapa media cetak dan elektronik di Lampung, ya, sebagai pegiat anak muda yang pegiat pendidikan, termasuk mengupayakan passive income dengan cara bercocok tanam hidroponik di halaman rumahnya. Nah, banyak yang sudah belajar, ibu-ibu PKK kah, gitu ya. Lalu ada jemaat gereja kah, atau dari komunitas masyarakat lintas agama yang belajar ke situ. Jadi indah sekali. Justru dengan adanya budidaya hidroponik ini, keuangan keluarganya tersupport dengan baik, lalu keuangan gereja di mana dia membantu pelayanan juga tersupport dengan baik. Bahkan masyarakat itu terbangun tali silaturahmi, ya, lintas agama rukun karena ketemu di dalam budidaya tanaman hidroponik. Indah sekali. Ya, jadi toleransi terbangun, biaya hidup tercukupi, ya, dan Tuhan dipermuliakan. Nah, yang pertama adalah ini, Bapak Ibu, ya, berternak dan berkebun, ya, dan ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana seorang pemuda ini, meskipun dia seorang guru honorer, dia sedang mempersiapkan pernikahannya, tapi dia mulai berpikir bagaimana tanpa membebani orang tuanya dan bisa berkontribusi memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan mengajak masyarakat di sekitarnya untuk bertanam hidroponik, ya.
Lalu yang kedua adalah kita bisa memulai upaya merintis usaha ultramikro. Ya, 4 tahun yang lalu melalui Kementerian Keuangan menawarkan modal untuk memulai usaha ultramikro. Ya, ini Bapak Ibu bisa akses di www.kemenq.go.id. Di situ ada link kalau Bapak Ibu tertarik untuk mengajukan permodalan ataukah bantuan pinjaman lunak untuk memulai sebuah usaha ultramikro. Bisa bergerak di bidang kuliner kah, bisa bergerak di bidang konveksi kah, atau bergerak di bidang-bidang di sektor-sektor yang lain, ya, termasuk UMKM. Ya, tapi ini lebih ke karena kita baru memulai, maka kita masuk di dalam ultramikro. Ya. Nah, yang ketiga adalah, nah ini yang pernah saya lakukan, buka bimbel onsite atau online. Ya, tapi kalau pandemi ya tetap kita harus prokes ketat, dan juga saran saya lebih baik bimbel online saja. Ya, Pak, bagaimana dengan kompetitor di luar sana? Saya pikir itu hal yang bisa kita sikapi, Bapak Ibu ya. Kita bisa membangun pangsa pasar sendiri. Ya, nah bagaimana caranya? Tentu saja kita harus melakukan pendekatan person to person ya, melalui orang tua. Ya, di mana kita mengajar siswa ataupun kita bisa menawarkan sebuah jasa bimbel online atau onsite, dengan catatan kita sudah minta izin kepada otoritas di atas kita, kepala sekolah atau koordinator sekolah. Nah, yang keempat adalah menulis buku atau menerjemahkan buku dan literatur lainnya. Nah, salah satunya adalah di publishing ya. Nah, kalau Anda berminat menulis buku online dan dipublish, nah di situ mereka akan bantu sekalian ya. Jadi ini salah satunya, ada banyak lagi mitra-mitra yang lain yang bisa kita akses. Jadi Anda bisa menuangkan ide atau gagasan ya. Yang penting kita dan ini lebih jelas loh sekalian ya, menulis di buku lalu dipublikasi ya, ketimbang curhat masalah di media sosial ya. Dan itu akan menghebohkan dan menjadi seolah-olah viral, tapi justru ini tidak wise sekalian ya, karena lebih mengumbar masalah keluarga ataukah masalah-masalah yang lain. Sehingga ini lebih baik Anda tulis dalam sebuah buku, baik itu buku ilmiah atau novel atau fiksi, dan bisa dipublikasi, dan itu akan mendatangkan royalti buat Anda. Nah ini yang kelima adalah YouTuber. Saya pikir mungkin ada beberapa dari yang hadir malam hari ini, Anda menjadi seorang YouTuber kah, yang mulai bergerak menampilkan konten-konten pendidikan kah, konten-konten rohani kah, atau konten-konten yang menghibur dengan batas-batas yang wajar dan legal ya. Lalu ada lagi influencer marketing ya. Nah, ini yang endorse misalnya ya, endorser via IG atau Facebook ataukah media sosial yang relevan ya. Anda mulai mengajak calon customer untuk mencoba produk tertentu, Anda berafiliasi dengan perusahaan tertentu dan Anda menjadi influencer ya, mempengaruhi khalayak untuk menggunakan produk atau jasa yang dimaksud ya. Lalu, nah ini marketing freelance property. Nah, kalau Anda lihat di sekitar Anda ada banyak properti sekalian yang sedang dibangun dan mereka butuh jasa freelance marketing. Saya pikir memungkinkan buat Anda sebagai guru ya. Relasi Anda dengan orang tua ya, lalu dengan stakeholder sekolah, Anda memungkinkan itu. Tapi yang jelas kita harus tahu etika, sekalian ya. Jangan nanti Anda jadi nggak ngajar, tapi Anda kejar-kejar orang tua siswa untuk beli produk atau unit properti ya, ini juga tidak wise ya. Jadi dengan pendekatan-pendekatan yang arif, yang bijaksana, dan kita tidak memaksa, tapi ini memberikan peluang yang relatif besar sekalian ya, ketika marketing freelance property ini ya, tanpa mengganggu kinerja kita sebagai guru. Nah, lalu ada lagi saya pikir dropshippers ya. Dan ini saya jelaskan sedikit tentang dropshippers. Jadi ini alurnya Bapak Ibu. Bagaimana konsumen membeli melalui dropshipper, dan kita menjadi dropshipper akan meneruskan pesan ke supplier. Jadi kita ini seperti, lalu supplier akan melakukan packing dan mengirim barang ke konsumen atas nama dropshipper. Jadi kita bisa menjadi dropshipper ya. Lalu bisa juga kita menjadi seorang resellers gitu ya, reseller dari produk yang kita coba untuk beli. Jadi bedanya kalau dropshipper Anda hanya menjadi perantara, kalau reseller Anda stok itu barang ya, lalu Anda packing, Anda kirimkan, Anda jual lagi ke customer yang order. Jadi online shop saya pikir memberikan ruang yang cukup banyak untuk kita melakukan
aktivitas dropshipper tanpa harus stok bahan baku. Anda cukup jadi mediator antara produsen dan konsumen dengan konsumen. Lalu kalau reseller berarti Anda stok beberapa barang yang dianggap laris di pasar, lalu Anda jual kembali dengan harga selisih yang lebih tinggi sebagai profit Anda sebagai seorang reseller, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi dari beberapa poin ini yang setelah saya sampaikan, ya, ini memungkinkan sekali untuk kita bisa upayakan passive income, ya. Ya, terlepas bagaimana kita mulainya, ya, saya pikir silakan kalau Anda mau discuss dengan kita bisa sharing secara personal, chat gitu ya, atau Anda juga banyak sekali YouTuber yang menawarkan ilmu, ya, atau ide tentang memulai usaha-usaha yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, saya akan akhiri dengan 2 poin penting ini, ya. Kapan uang itu dapat menjadi sumber persoalan dalam hidup kita, gitu ya. Nah, ketika kita ini ingin kaya dengan berbagai cara dan menghalalkan segala cara, ya, termasuk dengan melakukan sebuah investasi yang di luar batas kewajaran tingkat pengembalian aset. Tapi saya tidak akan bahas sudah hari ini investasi. Nah, mungkin lain kesempatan nanti secara khusus saya akan bahas tentang investasi, ya, yang legal dan itu masih relevan dengan konteks kita sebagai guru, gitu ya. Ketika seseorang itu mulai terjerat berbagai nafsu, ya, tingkat keinginan lebih besar daripada kebutuhan, nah maka itu akan menjadi awal dari persoalan dalam kehidupan kita. Karena kita merasa tidak puas dengan penghasilan yang kita miliki, yang tujuannya adalah bukan memenuhi kebutuhan, tapi justru bergeser ke memenuhi keinginan kita. Nah, yang kedua adalah ketika kita mulai cinta uang, gitu ya. Kalau tidak cinta Tuhan, ya cinta uang, saudara sekalian. Kalau cinta uang berarti kita tidak lagi cinta dengan suami, dengan istri, dengan rekan kita, karena kita orientasi hidupnya adalah berfokus dengan uang. Segala sesuatu dihitung dengan uang, ya. Bahkan mau menolong orang pun dihitung dengan uang. Bahkan persahabatan pun bisa dihitung dengan uang. Nah, ini kan sesuatu hal yang seharusnya kita kembali kepada konsep bahwa uang itu hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyatakan kasih kita kepada sesama, dan uang sebagai ujian kita. Apakah kita ini konsisten, sungguh-sungguh menolong sesama kita, atau karena ada motivasi uang di baliknya. Nah, dan yang ketiga, ketika kita menjadi hamba dari uang itu, ya. Jadi ketika kita mulai, kalau seolah-olah bahwa uang itu adalah segalanya dalam hidup kita, ya. Uang bukan segalanya, Pak, tapi segalanya butuh uang. Tidak selamanya benar, saudara sekalian, ya. Karena ada suatu hal yang tidak bisa diukur dengan uang, ya. Tidak ada suatu hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Nilai persahabatan Anda, pertolongan Anda, ya, tidak bisa dihitung dengan uang. Berapapun Anda kasih, itu tidak akan bisa mengukur ketika Anda dalam kondisi yang sulit dan Anda bisa memberi yang terbaik buat orang yang sedang membutuhkan. Bagi mereka itu sulit sekali dihitung dengan uang. Nah, yang terakhir, apa hal yang perlu kita lakukan dengan kondisi ekonomi di tengah pandemi ini? Yang jelas bahwa kita harus belajar untuk mencukupkan diri, ya. Jadi melalui persentase pengelolaan keuangan ini kita berharap bisa mengelola keuangan dengan baik dengan pendekatan persentase, sehingga kita bisa melihat apakah tingkat kebutuhan dan keinginan saya ini lebih besar atau lebih kecil. Ataukah saya fokus memenuhi kebutuhan hidup, ataukah saya mulai bergeser untuk hanya mengejar memenuhi keinginan yang seharusnya bisa ditunda dengan saya menabung terlebih dahulu, atau saya bisa mengelola uang itu untuk investasi dan saya bisa mewujudkannya di masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah bagaimana kita belajar untuk senantiasa berkecukupan di dalam segala hal. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu malam hari ini yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi ada 2 poin penting bagaimana kita mengelola keuangan dengan pendekatan persentase, dan ketika kita tidak mampu memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, maka kita perlu mengupayakan passive income yang relevan dengan profesi kita sebagai guru, ya, ataupun lain yang memang membutuhkan passive income dengan beberapa hal yang telah saya share tadi. Saya pikir itu, ya, yang perlu saya sampaikan. Nah, mungkin kita mulai saja masuk di dalam tanya jawab. Saya lihat di chat sudah cukup banyak nih, ya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator.